Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Tak bosan saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang masuk ke dalam jajaran top 10 terpopuler di Netflix. Dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Sun Kang, salah satu pemeran Hans dalam film Fast and Furious. Mengisahkan tentang seorang pria sederhana bernama Connor Reed yang mempunyai kekuatan super. Namun sayang kekuatan super yang dimilikinya itu dipergunakan dalam hal kejahatan, di mana saat itu Connor masuk ke dalam kelompok gembong pengedaran narkoba. Dirinya sengaja melakukan itu hanya demi mendapatkan uang agar bisa mengobati ibunya yang sedang sakit. Lambat laun Connor sadar kalau pekerjaan ini sangat berbahaya. Apalagi ibunya mengetahui bila anaknya terlibat dalam aksi kejahatan. Puncaknya Connor harus terlibat dengan pihak kepolisian akibat dikhianati oleh organisasinya sendiri. Dan di sisi lain juga dia harus menerima kenyataan pahit di mana nyawa ibunya tak bisa diselamatkan. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Code Age. Diawali pada abad ke-19 sampai ke-20, di mana saat itu sedang dimulainya revolusi industri ketiga yang terjadi di seantero dunia. Efek perkembangan itu membuat salah satu kota yang ada di Amerika, yaitu kota Lincoln, mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Untuk itu pemerintah pusat mulai memanggil para pekerja yang memiliki kemampuan super agar bisa dipekerjakan membangun kota impian. Para pekerja ini harus terlebih dahulu mendaftarkan diri supaya pemerintah mengetahui letak kekuatan dari masing-masing individual. Seiring berjalannya waktu, kota Lincoln telah disulap menjadi kota modern sehingga pemerintah bangga mempunyai orang-orang yang memiliki kemampuan super. Namun saat memasuki abad ke-21, perkembangan teknologi sudah sangat maju, sampai-sampai tenaga manusia tersisihkan oleh kehadiran alat-alat modern yang mampu dalam sekejap menyelesaikan pekerjaan manusia. Efeknya perusahaan-perusahaan ternama tak lagi membutuhkan tenaga manusia hingga menyebabkan PHK dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Dari situasi itu muncul organisasi kriminal yang dinamai Trust. Organisasi yang dikenal akan pengedaran narkoba. Organisasi ini membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang susah mendapatkan pekerjaan, sampai-sampai organisasi ini berkembang pesat. Tak hanya itu, karena bahan ini juga diambil dari sari tulang belakang manusia super, secara otomatis masuk ke dalam tindakan kejahatan perdagangan manusia. Untuk itu pemerintah pusat sangat gencar melakukan pemusnahan narkoba ini, termasuk pengedarnya. Akan tetapi dalam menumpas organisasi itu, pihak kepolisian merasa kesulitan. Pasalnya orang-orang yang menjadi buruannya itu memiliki kemampuan super, maka pemerintah pusat membuat gebrakan baru dengan memperkenalkan sejumlah alat modern berupa pasukan robot yang dikenal sebagai Guardian. Tak hanya itu, untuk memastikan kota Lincoln tetap aman, pemerintah juga memperkenalkan sejumlah pesawat tanpa awak atau drone agar bisa setiap hari mengawasi orang-orang yang dicurigainya. Akan tetapi suatu ketika saat Connor sedang bekerja sebagai buruh harian, dia tersengaja melakukan pekerjaan itu hingga terdeteksi oleh pihak kepolisian yang saat itu langsung mengerahkan drone berisikan pasukan Guardian. Secara otomatis orang-orang yang berada di sana harus menjalani scan wajah agar kepolisian mampu mengidentifikasikan apakah mereka mempunyai kekuatan super atau tidak. Untung saja saat melakukan penyekenan itu orang-orang yang dimaksud bukan Connor, tetapi rekan kerjanya sehingga dia dapat ditangkap. Namun saat penangkapan itu berlangsung, tersangka melakukan perlawanan dengan menggunakan kekuatannya. Secara otomatis pasukan Guardian yang sudah diprogram untuk memburu orang-orang yang mempunyai kekuatan super harus mengeksekusinya.
Pasukan Guardian ini sangat diandalkan bagi pihak kepolisian. Bahkan dengan adanya mereka, tugas kepolisian menjadi ringan. Hal itu terbukti ketika mereka ditugaskan bersama dengan 2 anggota detektif bernama Park dan Davis untuk melakukan suatu operasi penggerebekan gembong narkoba dari kelompok Marcus Sutcliffe di sebuah apartemen miliknya. Dalam operasi itu, pihak kepolisian berhasil mengamankan sebuah barang bukti yang dimana kelompok itu tengah menjalankan aksinya dengan mengambil cairan tulang belakang dari manusia super. Atas keberhasilan ini, pemerintah pusat sangat mengapresiasi tindakan kepolisian yang berperang melawan pengedar narkoba. Dan di sisi lain, penggerebekan itu membuat bisnis Marcus Sutcliffe merugi. A monthly trip to a facility where the drug is in. To the courageous work of our drug unit, we are winning the war. We got it. Pada esok harinya, Connor tengah bimbang akan pekerjaannya sebagai buruh. Ia tak bisa membantu pengobatan ibunya. Pasalnya, biaya pengobatan bagi manusia yang memiliki kemampuan super sangatlah mahal. Namun semua kebimbangannya itu bisa diatasi setelah dia bertemu dengan kelompok pengedar bernama Garrett Kelton, salah satu anak buah Marcus Sutcliffe. Saat itu Garrett sedang mencari pekerja yang mempunyai kekuatan elektrik level 2. Tetapi mengetahui bahwa mereka dari kelompok sindikat gembong narkoba Trust, semua orang yang ada di sana langsung terdiam, terkecuali Connor yang menawarkan dirinya untuk ikut bergabung. I need electric. Class 2 at least. Here we go. All right. Connor meminta bayaran tinggi karena dia butuh uang tersebut demi membantu ibunya yang sedang sakit, sehingga permintaannya itu dikabulkan. Dalam tugasnya itu, Connor meminta untuk menjebol sebuah pagar pembatas yang memiliki tegangan listrik sebesar 10.000 megavolt. Dalam usahanya tersebut, Connor tak mau memakai kekuatannya karena dia selalu terngiang akan pesan dari ibunya. Tetapi seakan-akan dia dikejar oleh waktu. Mau tak mau, Connor harus memakai kekuatannya di depan umum sehingga dia bisa memadamkan tegangan listrik tersebut. 1,000 volts. You better be worth the money. Setelah itu, Connor baru menyadari bahwa bukan dirinya saja yang memiliki kekuatan, tetapi seluruh kru Garrett mempunyainya, seperti Maddie yang bisa melelehkan suatu logam dari tangannya. Kemudian Freddy, si bisu, mempunyai kekuatan yang bisa mengangkat benda sangat berat, dan terakhir Garrett yang mempunyai kekuatan kinetik atau daya gravitasi. Wajar bila aksi perampokannya itu berjalan mudah. Meskipun aksi mereka diketahui oleh pihak kepolisian, tetapi jejaknya bisa tak terdeteksi. 113, what's the call? Man heading south on Franklin. Descending below 100. Fuck, that was close. Setelah berhasil merampok, Garrett memperkenalkan Connor kepada Marcus, pengguna kekuatan yang bisa membaca pikiran orang lain. Di mana saat itu Marcus sedang menghadapi masalah dengan organisasinya karena dia mempunyai hutang sangat besar. You saw the news, right? We got it. Nia, will you show this young man around, please? Garrett dituntut untuk merampok sebuah uang di bank. Maka dari itu dia menyuruh agar Garrett bisa melatih kemampuan terpendam dari diri Connor supaya dia bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Seiring berjalannya waktu, Connor sudah melatih kemampuannya atas bantuan Garrett. Hasilnya dia bisa meningkatkan kekuatan itu dalam waktu sekejap. Karena Connor sudah memiliki kekuatan yang dibutuhkan oleh tim, maka Garrett segera melakukan misi itu. Pada malam harinya, aksi perampokan itu dimulai dalam sekejap. Mereka bisa melumpuhkan para penjaga. Sayang, dalam usahanya itu Garrett harus menerima kenyataan pahit bahwa uang yang sebelumnya terdapat di bank sebesar $500.000 telah tiada. Mau tak mau, mereka harus membawa sisanya saja yang hanya sepertiga dari jumlah total uang tersebut.
The $500,000. Kesialan mereka terus berlanjut setelah melakukan perampokan. Garrett dan krunya telah dideteksi oleh pihak kepolisian setempat, sehingga mereka mengerahkan sebuah drone untuk mengidentifikasi para pelaku. Garrett meminta kepada Connor untuk menggunakan kekuatannya agar bisa terhindar dari bahaya. Seketika itu Connor menunjukkan kemampuannya yang kini bisa mendapatkan gelombang listrik ke arah target, yang secara otomatis drone tersebut bisa dihancurkan. Setelah berhasil terhindar dari kejaran polisi, Garrett dan krunya kembali menghadap Marcus untuk melaporkan kegagalan misinya. Merasa tak becus dalam pekerjaannya, Marcus meluapkan perasaan emosionalnya kepada Garrett. Tetapi dari situasi panas itu, Marcus belum menyadari bahwa nyawanya sedang diincar oleh pembunuh bayaran karena hutangnya belum dilunasi. Untung saja insiden itu tak menimbulkan korban jiwa kepada kelompok Marcus. Pasalnya penyerangan itu bisa diantisipasi oleh Rino, salah satu pengawal pribadi Marcus yang mempunyai kekuatan kebal terhadap peluru, sehingga pembunuh bayaran itu bisa dieksekusi. Setelah insiden itu, Connor tak sengaja bertemu dengan salah satu wanita bernama Nia. Tanpa diduga, Connor terkejut bahwa Nia memiliki kekuatan super yang dimana dia adalah seorang healer atau penyembuh. Kekuatannya itu diketahui saat Connor terkena serangan yang menyebabkan tangannya terluka. Karena iba, dia segera mengobatinya dengan kekuatannya. Di sanalah sebuah fakta mengungkapkan bahwa Nia dipekerjakan secara paksa oleh Marcus hanya untuk mengobati rasa kecanduannya terhadap narkoba. Semua itu demi menebus hutang ayahnya kepada Marcus. I'm paying off a debt. You're a healer. Di saat yang sama, pekerjaan yang selama ini disembunyikan oleh Connor akhirnya terkuak oleh ibunya setelah dia mengetahui bahwa anaknya mempunyai uang yang begitu sangat banyak sehingga kondisinya menjadi drop. Atas kejadian itu, Connor segera membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi saat berada di sana, Connor merasa bimbang karena biaya tagihan rumah sakit tak sedikit. Terlebih kecemasannya juga berlanjut saat kedua detektif Park dan Davis datang menemuinya. To the first $5,000. Once we get the down payment. I'll leave you to think about it. I'm Officer Park and this is Officer Davis. Got a minute? Connor segera dibawa ke kantor kepolisian untuk diinterogasi atas tuduhan kejahatannya dalam aksi perampokan bank. Pasalnya dari sumber-sumber yang dipercaya, Connor sering bertemu dengan Garrett sebagai kelompok gembong narkoba Marcus Sutcliffe. Apalagi dia merupakan orang yang paling dicari. Namun semua tuduhan itu bisa saja dihilangkan, asalkan Connor mau membantu pihak kepolisian menangkap Marcus Sutcliffe. Bahkan tak hanya itu, pihak kepolisian menjanjikan akan menanggung semua biaya pengobatan ibunya. Do you want to spend your mom's last days taking? I do the same for my family. Lighten up next week. $4 million. Setelah pertemuan itu, Connor segera dibawa oleh Garrett untuk menghadapi Marcus Sutcliffe agar bisa mengetahui apakah Connor membocorkan bisnisnya kepada pihak kepolisian atau tidak. Dan setelah diperiksa, ternyata Connor membuktikan keloyalitasannya, bahkan dia memberikan sebuah informasi di mana pihak kepolisian sedang merencanakan penghangusan barang bukti. Mendengar penjelasan itu, Marcus meminta kepada Garrett dan krunya untuk melakukan pencurian terhadap barangnya yang disita oleh pihak kepolisian. Namun sebelum itu, Connor meminta sebuah imbalan andaikan barang tersebut berhasil direbut. Sosok Nia yang selalu bersama Marcus harus diserahkan kepada Connor. One more thing. You get the psych. I get her. Atas hal tersebut, mau tak mau negosiasi akhirnya disepakati kedua belah pihak, yang mana pada esok harinya rencana pencurian barang bukti mulai diberlakukan. Masing-masing tim telah berada di posisinya masing-masing.
Di sisi lain, pihak kepolisian awalnya tak mencurigai adanya sebuah keganjilan. Namun setelah Garrett melakukan penghadangan jalan, mereka mulai merasakan ada sesuatu yang mencurigakan. Dari momen itulah Connor mulai melakukan serangan dengan kekuatan penuhnya, sehingga 4 guardian yang dikerahkan bisa ditumbangkan dengan mudah. What's he doing? Situasi yang mencekam itu akhirnya berada pada puncaknya setelah Rino melakukan tindakan keji kepada beberapa pihak kepolisian dengan cara menembaknya sehingga Garrett terkejut bahwa kondisi ini di luar dari rencananya. Tak hanya itu, Rino juga melepaskan serangan kepada kru-kru Garrett sehingga menyebabkan Maddie dan Freddy tewas. Pasca insiden itu, Garrett yang awalnya setia kepada Marcus kini harus menerima kenyataannya bahwa loyalitasnya selama ini dibayar oleh pengkhianatan. Secara otomatis dia menaruh dendam yang sangat besar. Marcus fucked us. The fuck just happened? Sementara di sisi lain, Connor harus menyesali perbuatannya karena mengkhianati pihak kepolisian yang sudah mempercayainya. Untuk itu dia membayarnya dengan memberikan sebuah informasi bisikan alamat persembunyian Marcus kepada Park. Alhasil, pada esok harinya pihak kepolisian mengerahkan kekuatan penuh dengan menerjunkan pasukan guardian ke tempat persembunyian Marcus. Atas kejadian itu, pihak kepolisian berhasil melumpuhkan semua sindikat. Namun sayang, dari usahanya tersebut pihak kepolisian tak berhasil menemukan jejak Marcus yang sebelumnya mengetahui aksi penggerbekan itu. Di sisi lain, Marcus, Rino, dan Nia berhasil lolos dari kejaran pihak kepolisian. Akan tetapi mereka tak sadar bila di sana terdapat Connor dan Garrett sedang menunggunya. Akibatnya dalam serangan itu Marcus mendapatkan luka cukup parah akibat beberapa timah panas yang bersarang di tubuhnya. Rino yang mengetahui pimpinannya terluka segera melakukan serangan balasan sehingga membuat Connor dan Garrett terluka. Sadar bila lawan yang dihadapinya memiliki pertahanan cukup kuat, Garrett melakukan rencana dengan menyerang titik lemahnya yang berada di kepala. Alhasil, dalam usahanya itu mereka berdua bisa melumpuhkan Rino. Kini tinggal menyisakan Marcus yang sudah sekarat, sehingga Garrett bisa meluapkan balas dendamnya atas kematian rekan-rekannya. Di akhir film ini, setelah kematian Marcus, Garrett menyerahkan barang bukti tersebut kepada pimpinan komplotan organisasi Trust, yang dimana barang bukti itu sebagai syarat pelunasan hutang yang selama ini belum dilunaskan oleh Marcus, dan secara otomatis wilayah kekuatan Marcus menjadi milik Garrett. That's double what Marcus thought. Di sisi lain, Nia yang seorang healer dipaksa oleh Connor untuk melakukan penyembuhan kepada ibunya. Bila mana menolak, Connor tak segan-segan membunuhnya. Namun di sana Nia memberitahukan kekuatannya itu, di mana ternyata metode penyembuhannya sangat beresiko karena penyakit yang ada di korban akan berpindah kepadanya. Seperti terlihat ketika Connor terluka, yang secara otomatis luka tersebut akan berpindah kepadanya. Awalnya Connor tak memperdulikan hal itu karena semua demi kesembuhan ibunya. Namun lambat laun saat Nia melakukan metode tersebut, Connor menjadi iba terhadap Nia sehingga Connor menghentikannya. Connor sadar bila usahanya ini telah salah, apalagi sampai harus melibatkan orang lain. Maka dari itu dia sudah ikhlas apabila nyawa ibunya tak bisa ditolong. Sehingga beberapa jam kemudian ibunya dinyatakan telah meninggal. Dan setelah itu Connor secara sukarela menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian atas apa yang selama ini dilakukan. Should I go in there? Pada sequel kedua ini membahas kelanjutan dari film sebelumnya mengenai perjalanan hidup Connor Reed dan juga Garrett Kelton pasca peristiwa tewasnya gembong narkoba
Marcus Sutcliffe. Dalam edisi kali ini mereka kembali bekerja sama membantu gadis kecil berusia 14 tahun bernama Pavani Gilani untuk mendapatkan keadilan setelah kakaknya tewas oleh salah satu perwira kepolisian yang dianggap korup. Namun usahanya kali ini tak segampang dibayangkan karena posisi perwira polisi ini dilindungi oleh berbagai elemen penting. Tapi lambat laun mereka sadar bahwa satu-satunya cara agar bisa menjatuhkan pamornya adalah memanfaatkan teknologi robot canggih berupa seekor hewan anjing yang dinamai K9. Pasalnya robot ini tahu akan keseharian dari perwira polisi ini. Mampukah Connery dan Garrett Kelton bisa mengungkapkan kasus kejahatan dari polisi tersebut? Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur lanjutan dari sequel film Code Age Part 2. Film ini diawali 5 tahun kemudian, yang dimana Connery dianggap telah bebas saat terlibat kejahatan yang menewaskan 4 polisi setempat. Dan di saat yang sama, salah seorang perwira polisi berpangkat sersan bernama Kingston mulai memproyeksikan alat canggih berupa robot seperti seekor anjing yang dinamai K9. Robot ini digadang-gadang sebagai pengganti pasukan Guardian yang dinilai sangat berbahaya bagi masyarakat setempat. Maka untuk memastikan kota Lincoln jauh dari ancaman, salah satunya adalah memperdayakan robot ini karena K9 mampu menangani orang-orang jahat dengan cara yang jauh lebih efisien. Now I want you to see what happens when a K9. The Guardians were never the answer. But these things are only built to detain. Keberhasilan Sersan Kingston dalam proyek K9-nya membuat pamornya di dinas kepolisian semakin meningkat. Bahkan dia juga dieluh-eluhkan oleh warga setempat. Di sisi lain, setelah bebas, Connor memutuskan untuk menjauh dari berbagai tindakan kejahatan, seperti memilih bekerja sebagai petugas kebersihan di pusat komunitas olahraga pemuda yang dikelola oleh seorang wanita bernama Mina. Namun belum lama dia memutuskan untuk menghapus masa lalunya, sebuah masalah datang menghampirinya. Kembali setelah Connor menemukan seorang gadis kecil berusia 14 tahun sedang bersembunyi di tempat kerjanya. Gadis ini bernama Pavani Gilani yang memiliki kekuatan super sangat langka, yakni kekuatan transducer, yaitu kekuatan yang bisa mengkonversi suatu energi ke energi lainnya. Sebelum ditemukan Connor, Pavani adalah saksi mata atas tragedi yang merenggut nyawa kakaknya saat diserang oleh robot K9. Kejadian itu berawal saat kakaknya bernama Tarak ingin membantu adiknya agar bisa mempunyai buku untuk bersekolah. Karena mereka yatim piatu dan ekonominya pas-pasan, Tarak mencoba memberanikan diri untuk mencuri sebuah uang milik atasannya, yang kala itu atasannya adalah Garrett. Garrett yang kini menjadi seorang bos komplotan narkoba menggantikan Marcus dan berpusat di komplek apartemen Tower sedang merencanakan pengiriman uang tutup mulut kepada pihak kepolisian. Hal itu dilakukan agar bisnisnya berjalan mulus tanpa hambatan. Mengetahui hal tersebut, Tarak membuntuti kedua anak buah Garrett. Dan di saat mereka telah pergi, Tarak bergegas menjalankan misinya. Namun aksi itu tak sesuai harapan karena aksi Tarak dipergoki oleh kepolisian dari unit Sersan Kingston. Merasa panik, Tarak berusaha melarikan diri. Namun pihak kepolisian tak mau melepaskan buruannya sehingga mereka mengerahkan alat terbarunya yaitu robot K9 untuk mengejar Tarak. Awalnya upaya Tarak lolos dari kejaran robot tersebut berjalan dengan mulus. Akan tetapi identitasnya yang sudah terungkap oleh pihak kepolisian membuat mereka lebih mudah. Pasalnya robot K9 telah siaga di depan kediamannya. Posisi yang sudah terjebak membuat Tarak sangat terpojok dan di sanalah robot K9 mulai melakukan pelumpuhan, di mana ternyata robot itu sudah diprogram oleh Sersan Kingston dengan cara menyuntikkan sebuah cairan narkoba jenis Psych dalam takaran lebih yang secara otomatis nyawa Tarak tak bisa diselamatkan karena overdosis.
Dari kejadian itu, tanpa disengaja Pavani melihatnya. Akibatnya Sersan Kingston segera melakukan penyerangan supaya kejadian ini tak didengar oleh publik. Sayang karena tak memperkirakan bahwa Pavani mempunyai kekuatan langka, robot K9 yang menyerangnya bisa dihancurkan dalam sekejap. Atas insiden itulah Pavani menjadi buruan kepolisian. How's my girl doing? Doing a lot better now. Morning, Sergeant. Connor yang kini telah mengetahui permasalahan yang dialami oleh Pavani mencoba untuk menolongnya dengan sementara waktu mengajaknya ke apartemennya. Tanpa diduga, setelah Connor dan Pavani berada di sana, jejaknya diketahui oleh pihak kepolisian. Pasalnya, Sersan Kingston mendapatkan laporan bahwa Pavani berada di kediaman Connor. It's the police. We have to get you out of here. Come on. Yes. Is there someone inside? Yes. Penggerebekan pun segera dilakukan. Unit kepolisian mengerahkan beberapa alat canggih berupa robot K9 dan Guardians. Namun karena penggerebekan itu disadari oleh Connor, dia akhirnya mampu meloloskan diri. Dalam upaya itu, Connor mendapat gangguan dari pasukan Guardian yang sudah menunggunya di luar. Di sanalah sejak 5 tahun terakhir Connor kembali menggunakan kekuatan listrik hebatnya sehingga mampu melumpuhkan 2 sekaligus robot Guardian. Tak hanya itu, Pavani juga memperlihatkan kekuatannya dengan cara menghalangi sensor dari pesawat drone. Alhasil, pesawat ini kehilangan jejak Connor dan Pavani. Connor yang sekarang terlibat masalah lagi dengan pihak kepolisian mencoba kembali menghubungi rekan lamanya yaitu Garrett untuk membantunya mengeluarkan anak tersebut dari kota Lincoln serta memberikan sejumlah uang untuk kebutuhan sehari-harinya. Mendengar hal itu, Garrett bersedia membiayai kebutuhan Pavani, tapi dengan satu syarat Pavani harus bekerja dengan dirinya agar bisa membuat Sersan Kingston takluk di hadapan Garrett. Apa yang dilakukannya itu demi bisnisnya karena terkuak sebagai fakta mencengangkan, di mana ternyata Garrett dan Sersan Kingston adalah sekutu. Persekutuan itu dibentuk agar bisnis yang dikelola oleh Garrett bisa berjalan dengan lancar. Tapi usahanya itu harus melalui jalur suap, yang mana setiap Garrett beroperasi harus menyerahkan uang tutup mulut kepada Sersan Kingston. That you find so detestable. Ash, safe place to stay. You do that for me. Well, I'm all you got, okay? Maka dari itu Garrett mengetahui bahwa Pavani mempunyai kekuatan langka. Dia akan memanfaatkan momen tersebut agar bisa menundukkan Sersan Kingston. Namun masalahnya hanya satu, Pavani harus terlebih dahulu rela untuk menghapus kenangannya bersama mendiang kakaknya. Connor menjadi bimbang sehingga mau tak mau dirinya menyanggupi permintaan Garrett. Alhasil, Connor segera membicarakannya kepada Pavani agar mau mengikuti saran Garrett. Setelah Pavani terbuai oleh ajakan Garrett, mereka segera menemui seorang wanita yang mempunyai kekuatan untuk menghapus ingatan. Trying to make it so that it's not that way anymore. Dan saat melakukan proses itu, Connor merasa dikhianati bahwa Pavani harus merelakan semua kenangan bersama kakaknya. Sehingga dari kejadian itu, Connor berusaha untuk menghentikannya. Karena Connor berusaha memberontak, para bawahan Garrett menyerangnya. Sampai di mana saat itu Connor harus mengeluarkan seluruh kekuatan penuhnya. Alhasil, dalam pertarungan itu Connor bisa melumpuhkan anak buah Garrett dan berhasil merebut kembali Pavani. Setelah kejadian itu, Connor membawa Pavani ke kediaman Mina untuk dibawa pergi sejauh-jauhnya. Sayang, dalam upaya itu aksi mereka terendus oleh pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian mengerahkan pasukan andalannya, yaitu pasukan Guardians. Tak hanya itu, Sersan Kingston juga memberikan perintah kepada Garrett untuk melakukan pengejaran sampai pengejaran itu berhasil dilakukan. Heading east on Lincoln Parkway. Connor, Mina, dan Pavani terjebak di antara kelompok Garrett. Dan di sana dia meminta agar mau menyerahkan Pavani. Bila mana menolak, Garrett tak segan-segan akan membunuh Connor. Namun permintaannya itu ditolaknya.
Secara otomatis Garrett harus membunuh rekan lamanya tersebut. Sayang, dalam aksi itu Garrett tak mampu melakukannya, sehingga terpaksa Sersan Kingston yang mengintainya dari jauh segera membuat perintah untuk menghabisi semua orang di sana. Akibatnya beberapa anak buah Garrett menjadi korban. Secara otomatis Garrett telah dikhianati oleh sekutunya sendiri. Dalam posisi yang terus ditekan, Mina berinisiatif untuk melakukan penyelamatan dengan cara mengorbankan nyawanya. Dimodali kekuatan yang kebal terhadap peluru, Mina menjadi tembok kokoh bagi Connor dan yang lainnya untuk meloloskan diri. Namun usaha yang dilakukannya itu tak berlangsung lama. Sebab sekuat-kuatnya Mina menahan terjangan peluru, kekuatannya tak sanggup menahan lebih lama lagi yang akhirnya Mina tewas secara mengenaskan. Pasca lolos dari serangan pihak kepolisian, Garrett dan Connor mulai kembali bekerja sama untuk membalaskan dendamnya. Tapi sebelum itu mereka harus beristirahat yang dimana mereka bersembunyi di sebuah tempat bekas penampungan yatim piatu. Tanpa disangka, ternyata tempat persembunyian mereka berhasil dideteksi oleh seorang polisi yang tak asing bagi mereka berdua, yakni Detektif Davis. Got the DA, Chief of Police, all backing his run at the... I gotta figure out where we're going next. My brothers. Davis berada di tempat itu bukan bertujuan untuk menangkap mereka, tetapi memberikan informasi tentang betapa licik dan jahatnya sosok Sersan Kingston. Betulnya Sersan Kingston menjadi incaran Davis sejak lama karena diklaim terlibat pencucian uang di dalam instansi kepolisian. Tapi usahanya tersebut gagal. Pasalnya Sersan Kingston memiliki citra baik di elemen pemerintahan, membuat dirinya banyak mendapatkan perlindungan. Disitulah mengapa pamor Sersan Kingston sangat sulit dijatuhkan. Tapi tak berselang lama, kebimbangan itu seakan-akan terpecahkan. Setelah Pavani mendapatkan sebuah ide yang dapat menghancurkan citra Sersan Kingston dalam sekejap, yakni dengan rekaman pembunuhan terhadap kakaknya dari robot K9. King does keep his personal unit at his house. What about him? They record what happens by showing everyone what he did. Pavani mengetahui bahwa robot K9 mempunyai program perekaman saat mereka ditugaskan. Untuk itu, agar bisa membongkar semua kejahatan Sersan Kingston, mau tak mau mereka harus mencuri robot tersebut yang berada di kediaman Sersan Kingston. Setelah mengetahui apa yang harus dilakukan, Connor, Garrett, dan Pavani segera pergi ke kediaman Kingston dengan cara menyamar sebagai instansi pemerintah. Sesampainya di sana, secara kebetulan Sersan Kingston tak sedang berada di kediamannya, sehingga perencanaan mereka untuk mencuri robot tersebut terbuka sangat lebar. Making us early. Do you think that maybe we could wait inside? This is so fucking stupid. Situasi tegang kembali terjadi saat Sersan Kingston pulang ke kediamannya, dan di sana dia terkejut bahwa orang yang menunggunya selama ini adalah Connor dan Garrett, pria yang menjadi buronan polisi. Namun karena tak mau adanya keributan di hadapan istrinya, Sersan Kingston berupaya menahan perasaan emosionalnya. Tapi tak berselang lama, saat istrinya pergi terjadi keributan sangat panas yang terjadi kepada Garrett. Tanpa disangka, ternyata Sersan Kingston mempunyai kemampuan super yang disembunyikan dari semua orang, di mana dia memiliki kemampuan sama seperti Garrett. You who hide their powers. Kondisi itu langsung dimanfaatkan oleh Connor dan Pavani untuk mencoba memprogram ulang robot K9 dari kekuatan Pavani yang akhirnya dia bisa membawa pergi robot itu. Sementara keadaan panas yang terjadi antara Garrett dan Sersan Kingston tak berlangsung lama sebab istrinya telah kembali. Dari momen itulah Garrett, Connor, dan Pavani memanfaatkan kesempatan itu untuk lari, yang mana mereka akan pergi ke tempat persembunyian Garrett di Monument Hill. Lagi-lagi usaha Connor untuk membantu Pavani mendapatkan keadilan kembali dihadang oleh pengkhianatan Garrett. Dia sengaja melakukan itu demi bisnisnya sendiri. Karena terjebak di antara banyaknya anak buah Garrett, secara otomatis Connor tak bisa melakukan apapun untuk membantu Pavani. Saat terjadi kekacauan, tak berselang lama tempat persembunyian Garrett didatangi oleh sejumlah polisi, yang mana mereka adalah unit khusus di bawah naungan Sersan Kingston. Where's the computer?
Kedatangan kepolisian dengan kekuatan penuh menimbulkan kegaduhan di mana-mana, sehingga hal itu memancing kehadiran para wartawan. Sadar tak mau citranya buruk, Sersan Kingston berperan seolah-olah menjadi polisi baik, meskipun saat itu dia melakukan kekerasan dengan cara diam-diam menusuk tubuh Garrett. Tell the boys keep it tight, no bodies. Melihat Garrett sudah terkapar, Sersan Kingston segera melakukan penggerebekan dengan mengerahkan pasukan huru-hara dan beberapa robot K9 kebanggaannya. Dalam situasi mencekam itu, Connor meminta agar anak buah Garrett bergegas memberikan kepala robot K9 kepadanya. Pasalnya dia dan Pavani akan pergi ke arah wartawan untuk membawa kepala robot ini agar bisa memperlihatkan kebobrokan Sersan Kingston. Give it to me. Connor. Di saat mereka akan pergi membawa barang bukti itu, Connor terjebak dalam posisi sulit karena pasukan huru-hara dan Sersan Kingston telah berada di hadapannya. Tanpa diduga, Connor mendapatkan perlindungan, di mana seluruh anggota Garrett ingin membantunya meloloskan diri dari sergapan para polisi. Situasi itu akhirnya membuat Sersan Kingston emosional, di mana dia harus membuat keputusan yang tak diduga dengan menginstruksikan pasukannya untuk memakai cara kekerasan. Akibat dari instruksi itu, pasukannya kini tak segan-segan membunuh mereka hingga menyebabkan korban jiwa yang tak sedikit. Di tempat lain, saat Connor dan Pavani lolos dari kejaran Sersan Kingston, mereka berdua tersengaja bertemu dengan robot K9. Situasi itu memaksa Connor harus menghadapinya. Connor segera mengeluarkan seluruh kemampuan listriknya untuk menghadapi musuhnya. Sayang, karena robot K9 dirancang khusus bagi orang-orang berkekuatan super, membuat serangan listriknya tak bekerja sama sekali. Bahkan dari gagalnya serangan itu, Connor mendapatkan serangan balik tak terduga, di mana robot K9 mengeluarkan senjata tersembunyi, yaitu cairan narkoba Psych, dengan dosis yang sangat tinggi. Untung saja kejadian yang menimpa Connor bisa diantisipasi oleh Pavani dengan kekuatannya, sehingga nyawa Connor masih bisa diselamatkan. Tetapi situasi ketegangan itu tak berlangsung lama, sebab salah satu orang kepercayaan Sersan Kingston tiba-tiba muncul di sana. Polisi itu segera memanggil robot K9 lainnya untuk melakukan serangan kepada Connor. Namun di sisi lain, ternyata kemampuan langka yang dimiliki Pavani mengejutkan semua orang. Ternyata kemampuan itu bisa mengambil akses program K9, sehingga Pavani bisa mengontrol sepuasnya. Atas hal itu, robot yang dikendalikan Pavani bisa menghancurkan robot K9 lainnya, termasuk melumpuhkan polisi tersebut. Tapi keberhasilan itu harus dibayar mahal, sebab tanpa disadari Pavani terkena luka tembak yang membuatnya tak sadarkan diri. Connor terus memberikan semangat kepadanya agar bisa bertahan demi mendapatkan keadilan. Alhasil, dari semangatnya itu Pavani bisa meneruskan tekadnya untuk membongkar kejahatan Sersan Kingston. Begitu berada di luar, kesempatan Connor untuk membantu Pavani kembali terhadang karena Sersan Kingston berusaha untuk mencegahnya. Melihat rekannya yang berusaha membantu orang lain agar mendapatkan keadilan, hati Garrett menjadi luluh sehingga dia berusaha menahan Sersan Kingston yang akan memburunya. Di sanalah Connor memanfaatkan kesempatan itu untuk memanggil wartawan agar bisa memperlihatkan kejahatan Sersan Kingston. Dari rekaman yang disiarkan secara luas kepada masyarakat, kejahatan yang selama ini disembunyikan Sersan Kingston akhirnya terungkap, bahwa Sersan Kingston diduga melakukan korup atas proyek K9, serta melakukan pembunuhan kepada warga sipil hingga secara otomatis pamornya sebagai polisi yang menuai banyak prestasi hilang dalam sekejap. We made changes. These things are only built to detain. Guardians were never the answer. They won't hurt you. Di akhir film ini menceritakan bahwa 3 bulan kemudian Sersan Kingston akhirnya dapat diadili dalam tuduhan korupsi. Bahkan hukumannya masih diproses karena masih terdapat kejahatan-kejahatan yang belum terungkap.
Sementara kasus yang menimpa Kingston harus menyeret nama Garrett sehingga dia terpaksa menjalani hukuman di penjara. Di tempat lain, pasca Connor berhasil berjuang membantu Pavani mendapatkan keadilan, dia dan Pavani memutuskan untuk membuka gedung komunitas olahraga bagi kalangan pemuda yang sebelumnya sepi dari pengunjung. Apa yang dilakukannya itu semata-mata menghormati mendiang Mina yang selama ini telah membantunya. Hingga dengan ini pula film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.